aku harus 3 bulan dulu kerja baru bisa membuat visa family reunion visa. Ada yang lain. Ich freue mich, Leute, auf gute Nachrichten. Kami hari ini dapat berita yang begitu luar biasa. Aku ngelihat perjuangan si Paul dari Indonesia. Dari mulai pertama aku coaching dia sampai sekarang hari ini dia diterima kerja di salah satu rumah sakit di Munchen. Paul akhirnya bisa dapat tempat kerja di sini. Iya. Dari mulai awal coaching, awal nanya-nanya informasi, berjuang berangkat ke Jerman, Vorstellungsgespräch sampai sekarang. Besok kita bakalan beantragen bonongnya dia. Luar biasa berkat Tuhan sama kita ya, Paul. Puji Tuhan. Halo guys, welcome back to my YouTube channel Robinto Bento, perawat Indonesia Jerman. Guys, kalau misalnya kalian ngikutin aku di Instagram, mungkin kalian udah tahu, udah lihat juga story aku di Instagram. Dan sekarang kita udah ada Paul di samping. Halo. Yang tadi itu kita habis Vorstellungsgespräch buat job pertama Paul sebagai perawat di Jerman. Dan kita dapat informasi positif bahwa Paul bisa bekerja di tempat saya. Nebenjob itu kayak udah aku jelasin juga di video aku. Itu pekerjaan sampingan yang aku lakukan itu kayak ya sebelum itu 3 kali masuk di rumah sakit tersebut gitu. Dan akhirnya si Paul tadi interview di sana dan dapat berita baik. Paul juga udah boleh kerja di sana up November tanggal 1 ya. Ya, Dan November. Genau, Vertragnya bakalan keluar 2 minggu ke depan. Terus besok kita bakalan ngeliat wohnungnya si Paul yang udah disiapkan sama rumah sakit. Nah, itulah kira-kira yang akan kita bahas. Dan topik utamanya kali ini tuh mengenai anerkennung. Jadi Paul ini juga salah satu perawat Indonesia yang kebetulan dia prosesnya agak berbeda dengan prosesku kemarin. Oke, Paul silahkan perkenalkan diri dulu, asalnya dari mana, terus umurnya berapa, udah nikah apa belum, terus ke Jerman dengan program apa? Ya, das ist wichtig Information. Ya, nama saya Paul. Saya suku Karo, Paul Tarigan Tam. Saya Hintergrundbildung ya. Latar belakang pendidikan saya itu dari D3 keperawatan anestesi. Dan S1 keperawatan. Ohne Nurse. Ya, jadi tanpa nurse ya, S1-nya D3 perawat anestesi, terus S1 keperawatan dan tanpa nurse. Ya. Gitu. Saya sudah bekerja di rumah sakit selama 9 tahun. Itu sejak 2010. Iya benar. 2010. Dan gua terus terang kerjanya itu khusus di bagian anestesia. Iya, anestesia. Jadi asistensi dokter anestesia ya. Nah, ya itulah latar belakang pendidikannya. Oke, itu latar belakang pendidikan Paul dari Sumatera Utara, terus pendidikan tadi D3 anestesi dan S1 keperawatan tanpa nurse. Dan pertanyaan selanjutnya yang mungkin banyak ditanyain juga teman-teman, Paul datang ke Jerman dengan program apa? Ya, sebenarnya dari awal pengen ngemulai anerkennung itu ngelamarnya Bewerbennya itu dari Indonesia. Tapi pada saat itu kan ada pandemi dan itu sangat sulit karena saya sedikit pengalaman untuk mengambil BFD aja. Gue sempat dapat 2 tempat, tapi hanya karena gue masih di Indonesia mereka nggak bisa nerima. Memang pada saat itu corona lagi parah-parahnya. Oke. Jadi daripada gue buang waktu, gue ngambil cara untuk yang tercepat ke Jerman itu pakai visa Sprachkurs. Visa Sprachkurs itu adalah visa kursus bahasa. Jadi nanti mungkin bakal ada lagi lah videonya untuk bagaimana membuat visa Sprachkurs. Tapi yang
jelas sekarang ini gue sampaikan di awal itu gue masuk ke Jerman pakai visa Sprachkurs. Oke. Dan gue di Jerman sudah baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Iya, Oke baru guys, itu kan magicnya gitu. Si Paul baru 2 bulan, tapi sekarang udah dapat jawaban dari pemerintah bahwa pendidikannya dia itu dapat direct Anerkennung gitu. Benar, ya. Nah gini Paul, pastinya ada juga pertanyaan-pertanyaan teman-teman di Indonesia. Apa yang lu lakuin di Indonesia sebelum berangkat ke Jerman? Dan pertanyaan paling umum, apakah lu ikut agen atau mandiri? Mandiri. Itu udah jelas banget Paul. Iya. Ke Jerman mandiri dengan usaha dan ya kerja kerasnya sendiri tanpa ada ikatan sama agensi manapun di Iya, Indonesia. Dan itu membuktikan bahwa memang mandiri itu dengan cara apapun itu, kalau lu mau mandiri ya bisa gitu. Betul. Karena gue juga gue sih tipe orangnya terlalu banyak pengen tahu ya. Jadi Iya benar. gue udah searching itu, nggak ada yang agen-agen itu yang memang bener-bener paham banget gitu loh. Terutama tentang Gesundheitsbereich. Baik itu yang sudah sering memberangkatkan ini itu. Tapi kalau gue nanya aja soal Ausbildung pun, kalau tentang Pflege itu nggak terlalu ganz verstanden gitu, nggak terlalu mengerti. Jadi apalagi yang namanya Anerkennung. Jadi ya untuk teman-teman ya kalau memang ada menemukan seperti itu ya, terserah. Tapi gua dari awal memang cuma nanya lo Ben, nanya lo informasi gimana, dan gua bikin perbandingan. Jadi intinya gini teman-teman, kita syukur beruntung punya si Bento bisa nanya gimana proses dia ke sini. Namun jangan lupa kita nggak bisa terlalu bergantung ke Bento, karena perjalanan orang itu berbeda-beda. Benar banget. Kita butuh informasi dari dia itu masih mentah. Jadi kita harus vergleichen ataupun membandingkan gimana informasi itu dengan yang kita cari di Jerman. Benar. Jadi ya kalau kita udah baca website di Jerman, otomatis kita memang harus sudah punya pengetahuan untuk bahasa Jerman. Kalau nggak gimana kita mau membandingkan kan? Ya itu sih pesan gua. Jadi kalau lo punya tujuan, bukan, lo nemuin suatu informasi, atau kesulitan. Yang mungkin Bento nggak ngalamin kesulitan itu, tapi kita bisa ngalamin. Nah, itu fungsinya kita harus research. Iya benar, karena sekali lagi benar kata Paul tadi, setiap orang itu prosesnya akan berbeda. Benar. Meskipun tujuan kita sama-sama jadi perawat di sini, cara kita datang ke Jerman mungkin berbeda. Kayak aku dulu prosesnya seperti apa, Paul dengan datang ke sini dengan proses yang berbeda gitu, dengan visa Sprachkurs nanti. Nah, yang pastinya kan dengan visa Sprachkurs ini kita semua pasti udah tahu Paul akan menyiapkan modal yang tidak sedikit, ya kan? Benar, itu pengorbanannya. Benar, gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya Paul, sebelum lu berangkat ke Jerman, lu udah memutuskan untuk berangkat ke Jerman nih. Apa-apa aja sih persiapan yang lu siapin di Indonesia? Kalau persiapan sebenarnya sama aja sih sama persiapan orang mau Ausbildung ya. Karena kan terutama, gue udah punya latar belakang pendidikan dan pengalaman, dan itu gue hanya tinggal mengembangkan tentang kemampuan, istilahnya kemampuan medisnya, paramedisnya. Tapi ya yang untuk persiapan bahasa ya sama aja. Itu ya terserah, kalau memang kita bisanya belajar otodidak dan lo yakin sama diri lo ya nggak masalah. Kalau memang harus mengikuti suatu Sprachkurs yang kualitasnya tinggi atau seperti ya yang sudah terakui di Indonesia dan di Jerman, lo bisa ikut itu ya, tapi dengan kos yang tinggi. Artinya itu bebas, kreativitas masing-masing lah. Sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing juga. Yang jelas yang gua pelajarin itu dari Indonesia itu dari A1 sampai B1. Tapi ya seperti gue bilang tadi sih Ben, kalau gue kan sambil kerja, udah pasti tuh gue itu nggak bisa fokus intensif, nggak bisa. Gue malahan kepotong-kepotong gitu, dan gue memang mengalami kesulitan itu. Jadi buat teman-teman yang punya waktu fokus, lebih baik fokus. Jadi
bauen basis. Mhm. Jadi membangun basis Mhm. awal itu yang terstruktur. Kalau Mhm. gua terus terang nggak terlalu terstruktur. Oke, jadi Mhm. lu persiapan bahasa setelah itu kan kemarin kita mulai kontak itu kayak 2019 awal. 2019 bulan 2. Oh, oke, Mhm. Februari 2019, Paul juga Mhm. udah mulai kayak konsul-konsul ke aku, Mhm. nanya-nanya prosesku seperti apa. Setelah itu kayak 6 bulan setelah itu aku memutuskan untuk membuat grup Benar, grup. calon perawat Indo Iya, Jerman. grup PA. Dan Heeh. grup WA itu kami jadiin platform sebenarnya untuk diskusi. Mhm. Sekarang anggotanya udah 100 lebih, tapi meskipun diskusinya ya Mhm. kayak nggak terlalu berjalan lancar Iya. karena saya sendiri memegang prinsip sekarang saya maunya teman-teman dari Indonesia yang aktif gitu untuk Benar. mencari informasi. Kalau ada yang nggak ngerti, ya Paul sendiri juga ngerasain. Mhm. Setiap ada pertanyaan, saya akan menyempatkan waktu untuk menjawab setiap pertanyaan dari teman-teman di Indonesia semampu dan sebisa saya, ya sesuai dengan pengalaman yang udah saya dapatkan gitu. Benar. Tentunya lagi pengalaman yang bisa saya bagikan karena saya melakukan semuanya di Bayern ya, berkaitan dengan proses di Bayern gitu, Benar, tidak di benar. Bundesland lain. Makanya Iya, dari iya. itu kata si Paul tadi juga benar, kalian harus research. Nah setelah Iya. itu, Mhm. setelah mencari informasi, lu nanya-nanya gua gitu, Mhm. persiapan dokumen pastinya kan. Iya, pasti. Mm-mm. Heeh. Dokumennya yang pastinya nggak jauh-jauh teman-teman dari dokumen-dokumen yang udah selalu aku suarakan di YouTube, Benar, di benar, Instagram, benar. kayak misalnya Mhm. ijazah, surat Mhm. pelatihan kerja kalian, STR, pengalaman kerja dan Iya. lain sebagainya udah lengkap banget di YouTube. Mhm. Mhm. Nah setelah itu kan lu perlu juga terjemahin itu semua. Iya. Lu Betul. terjemahin di Indo apa di Jerman? Oke. Gimana? Itu sebenarnya gua terjemahin apa? Semua jointness, ijazah itu semua dong. STR, Mhm, bukti pengalaman kerja, mhm, ijazah, transkrip nilai, mhm, dan transkrip nilai yang sudah converting ke Stunden, mhm, ke bentuk jam. mhm. Dan terakhir sertifikat, kalau ada Iya, sertifikat sertifikat pelatihan atau ya. apa, itu juga ditranslate semua ke auf Deutsch, ke bahasa Jerman. Dan iya, gue lupa bawa contohnya ya. Jadi itu benarnya. Jadi gue itu kemarin sudah, itu fungsinya kita nyari informasi sebanyak mungkin. Karena rata-rata yang terjemahkan terjemahkan dokumen di Indonesia itu dengan penerjemahan yang tersumpah, itu format susunannya itu berbeda, Beb. Jadi gue sebelumnya udah cari tahu orang yang terjemahkan di Jerman itu gimana bentuknya. Oke. Jadi dia stempelnya ada perbedaan. Jadi stempelnya ada di bawah untuk Beglobichte-nya. Untuk ini artinya Beglobichte untuk penerjemah ya, bukan Rathaus atau dan lain-lain. Stempel, dan pada saat dia di staples gitu, di belakangnya ditempel lagi gitu. Nah, jadi gua udah dapatkan format itu, dan gua saat menerjemahkan di Indonesia, karena di Indonesia kan lebih murah dibanding di Jerman. Nah, itu tipsnya. Jadi nggak apa-apa coba di Indonesia, karena gua pakai Indonesia, diterima kok di sini. Yang jelas formatnya seperti format yang di Jerman. Kalau penerjemah tersumpah mungkin mereka udah pengalaman dengan dokumen-dokumen seperti itu kayaknya. Enggak juga, Be. Enggak semua. Enggak. Jadi gua kemarin request. Gua mau bentuk bundelannya itu seperti ini gitu. Okay. Sampai gua ditanyain lagi balik, ini untuk apa sih, baru nggak pernah orang minta gini gitu. Jadi gua bilang ini untuk Anerkennung. Ya udah, einfach zu antworten aja gitu kan. Jadi gua kasih contoh dan gua dapat yang formatnya seperti itu. Dan itu diterima. Itu intinya. Oke. Nah setelah itu kan penerjemahan dokumen. Terus lu tadi dari belajar bahasa Jerman, persiapan dokumen lu terjemahin, lu banyak banget cari informasi dan lain sebagainya. Terus kita juga tetap kayak kontak gitu. Paul juga orangnya yang bener sih, begeistert banget. Abis itu lu udah tahu tujuan lu mau ngapain di Jerman. Benar, gitu. Dan
kebetulan lagi si Paul ini kan sudah berkeluarga, dia juga merelakan diri untuk meninggal keluarganya di Indonesia gitu. Itu menurut momentan, sementara. Hah? Sementara ya. Lu meninggalkan. Dia maksudnya meninggalkan keluarganya di Indonesia saat ini sendiri. Itu kan itu keputusan yang tidak mudah gitu. Ya, benar. Apa yang membuat lu benar-benar yakin memilih Jerman gitu, bahwa Jerman itu adalah keputusan yang baik buat lu? Jadi ini kayaknya berhubungan dengan Berufstraum ya, kerja apa, impian lu lah. Iya, impian pekerjaan impian kan. Jadi ya memang dari dulu gue pengen kerja di negara asing di gitu. luar. Tapi gue kebetulan gue anestesi, dan gue di awalnya pengen jadi anestesi itu di US. Iya, US. Sok banget ya US. Iya. Karena itu ada istilahnya CRNA, Certificate Registered Nurse Anesthesia. Dan itu memang keren banget. Nah, cuma setelah gua dapat kenalan orang yang di sana dan gua tanyain biayanya, gua langsung mundur. Karena biaya kuliah itu 1 tahun, dan itu nggak ada stipendium apa, kalau scholarship-nya itu nggak ada. Scholarship itu nggak ada. Dan itu harus registered nurse dulu. Lulus NCLEX. Itu susah banget. Nah, Beto punya pengalaman nih. NCLEX itu susah banget. Dan TOEFL juga kayaknya harus minus 7,5. Iya, itu berat. Di samping syaratnya juga berat, cost-nya juga tinggi banget. Jadi itu 1 tahun biaya kuliahnya itu kalau gue hitung-hitung dari dolar ke rupiah 1 M. Untuk mendapatkan sertifikat anestesi, iya, untuk kuliahnya per tahun itu 1 M. Nah, dengan syaratnya yang berat itu juga. Nah, begitu gua ketemu YouTube-nya si Bento, gua tertarik dong. Gimana sih sebenarnya? Setelah gua tanya-tanyain, cost-nya ya bisa dibilang ya istilahnya masih bersahabat lah. Iya, masih istilahnya gimana ya, masih worth it lah. Kalau kita ngutang di Indonesia dulu pun bisa gitu. Tapi kalau ngutang di Indonesia 1 M kan nggak mungkin untuk ngambil CRNA kan. Tapi kalau ngutang untuk ngambil anerkenung itu mungkin, dan nggak lama ngembaliinnya. Iya kan? Iya kan? jadi kenapa gue milih Jerman itu salah satunya. Terlebih gue udah berkeluarga. Kenapa gue tetap pengen ke Jerman? Jadi ya tadi seperti bilang, kalau kita teman-teman pengen ke suatu negara, berusahalah mencari bukan hanya sebatas anerkenung. Kalau gue nyarankan, apalagi kan setiap orang itu yang pengen ke suatu negara dari usia muda kan pasti nggak pengen cepat pulang, pengen berkarir, bahkan mau sampai pensiun. Nah, itu harus dipelajarin hukum-hukumnya. Benar. Baik itu masalah perpajakan, hak apa yang diterima kalau kita hidup di Jerman, dan kalau berkeluarga apa aja yang kita terima dan apa yang kewajiban kita. Inti dan kesimpulannya adalah kenapa Paul memilih Jerman, karena memang tadi Traumberuf. Habis itu Paul juga tadi sempat memang udah mengimpikan untuk bekerja di luar negeri, sebelumnya di US, dan setelah mendapatkan informasi dari YouTube channel yang emang udah aku tekuni dari tahun 2018, Paul akhirnya memutuskan ke Jerman karena beberapa pertimbangan tadi ya, mungkin lebih ramah untuk keluarganya si Paul. Habis itu Lebensqualität dan Gesundheit sistemnya di sini lebih aman, terus social sistemnya yang menurut pandangan si Paul juga cocok sama dia. Akhirnya dia memilih si Jerman. Oh iya, itu satu lagi Ben, sistem sosial di Jerman. Nah, ini jangan nanti kita teman-teman suka dengan hanya untuk jenis pendapatannya doang. Benar. Tapi kita harus menyukai kulturnya. Di sini orangnya dingin-dingin. Iya, benar. Dan direct. Nah, ya kebetulan dengan gue itu cocok. Kalau nggak cocok nggak mungkin gue tahan kan. Jadi di sini seperti tadi harus kenalin dulu kulturnya. Otomatis gue aja udah banyak informasi gitu tahu, tetap gue ngalamin kultur shock. Ya benar. Nah setelah itu kan lu berangkat ke Jerman itu bulan Juni. Akhir Juni. Iya. Nah setelah lu sampai di sini, lu berhasil akhirnya kan lu ngejalanin proses lu untuk les bahasa, karena lu datang ke sini dengan bisa kursus bahasa. gitu. Nah
setelah itu lu kan nggak berdiam diri tuh yang gue lihat. Iya. Yang lu lakuin, lu kalau nggak salah ada beratung juga kemarin. Apa yang Benar. membuat lu memikirkan untuk oke, gue beratung aja nih. Jadi gini, nah jadi kan gua masuk ke sini bulan Juni. Dan bulan Juli kan seharusnya udah mulai kursus. Cuma karena pandemi. Bukan. Itu karena bandelnya gue mungkin. Jadi gue sengaja kayak versi lu versi band dulu. Jadi lu kayak ngundurin waktu kursusnya lu. Oke. Jadi gue itu ngundurin kursus. Gue ngundurin kursus memang gimana ya? Gue kan mikir gini, gue kan ngambil visa itu 6 bulan Ben. Ada kekhawatiran di diri gue itu nggak cukup untuk gue dapat anak kenung. Jadi gue mundurin untuk siasat, nanti itu otomatis kan gue dapat masih punya jatah 1 bulan kan untuk nanti verlengerung. Kan itu sih harapan gue, harapan nakal sih ini sebenarnya kan. Jadi di saat itu gue browsing dan juga memang ada kenalan gue juga yang sudah ngelakuin anak kenung, tapi bukan di sini, bukan di bukan di Bayern, bukan di tempat gue kan di Mittelfranken, bukan juga, dia ada di Mainz. Jadi dia melakukan beratung di Mainz untuk dia anak kenung di sana. Jadi gue berpikir gini, kalau dia di Mainz bisa beratung, kenapa nggak ada bisa beratung di Bayern dan di Mittelfranken? Nah, dan gue beratung lagi di Mittelfranken tempat gue, dan beratung lagi di Oberbayern. Gue di Oberbayern tetap, walaupun gue udah ngikutin semua instruksi lo Ben, gue tetap beratung karena gue butuh. Nah ini, kalau kalian itu melakukan anerkennung, kita membutuhkan yang namanya hasil evaluasi Unterlagen kita ataupun dokumen kita dari tempat beratung itu. Artinya beratung Ausländerische beruflich gitulah. Jadi hasil beratung kita itu, bahwa mereka itu sudah memeriksa dokumen kita dan itu layak untuk dikirim ke Regierung, kita print out. Jadi kita lampirkan, kita kirimin ke Regierung. Dan itu kalau menurut gua ya, kenapa gua bisa seperti ini prosesnya, itu salah satu mempercepat proses, karena mereka nggak terlalu memeriksa lagi mungkin ya, karena sudah ada hasil pemeriksaan daripada beratung tersebut. Oke guys, jadi beratung ini adalah satu institusi yang akan mengcoaching dan mentoring kalian secara tidak langsung, dan akan mengevaluasi dan overproven lagi dokumen kalian, kira-kira dokumen apa aja nih yang kurang untuk persyaratan anerkennung. Itu akan dikasih tahu, karena si Beratung Institution di Jerman ini mereka update informasi, karena sekali lagi informasi di Jerman itu biasanya sangat update sekali. Aturan-aturan tentang dunia keperawatannya juga sangat-sangat masif sekali perubahannya sekarang, apalagi dengan perubahan sistem pendidikan keperawatan di Jerman gitu. Jadi mereka akan tahu aktualnya itu seperti apa yang lebih jelasnya gitu. Dan itu sih Paul lakukan sebelum dia mengirimkan dokumennya ke Regierung Presidium di tempat dia tinggal. Dan di beberapa, bahkan si Paul ini mengirimkan dokumennya dia itu bukan di Regierung Presidium atau institusi khusus di tempat dia aja, tetapi di beberapa tempat kayak tadi di Mainz, abis itu di Mittelfranken, abis itu ada juga di Oberbayern, Augsburg lagi, di Augsburg. Augsburg. Benar, tapi akhirnya ya usaha itu nggak sia-sia ya. Akhirnya lu kirim nih, pastinya banyak ya jawaban-jawaban yang yang mungkin lu sesuai dengan harapan lu, ada yang enggak gitu. Nah setelah beberapa proses, akhirnya kan gue juga nggak berdiam diri tuh, karena gue udah tahu prosesnya si Paul dari awal itu seperti apa. Gue juga udah bilang ke dia, belajar bahasa Jerman yang baik dulu, yang fokus. Gue meskipun dia lebih tua dari gue, tapi gue bukan berusaha untuk menggurui, tetapi gue berusaha untuk ngasih pandangan ke dia bahwa Jerman itu seperti ini loh. Gue memang gue nggak mandang dia kayak
udah lebih tua atau berpengalaman dari Iya. gua lagi, tapi gua lebih direct aja, lebih jelas. Kalau Iya, misalnya kayak kemarin kita teleponan itu, gue bilangin kalau cara lu ini terlalu kayak gini, terlalu kayak gitu. Gue langsung direct, gue nggak mau yang ada berbasa-basi gitu ya. Iya, iya. Syukurnya juga dia orangnya kayak orang yang nggak baperan gitu. Iya Dan dong, iya nggak itu bisa. cocok banget sama gue, karena gue kalau ada orang yang macam-macam gitu, gue langsung bilang aja gitu. Nah, si Paul ini kebetulan sangat termotivasi sekali. Saran-saran yang gue kasih juga dia lakuin. Terus dia juga tidak berdiam diri dengan tadi, termasuk dengan cara dia melakukan beratung tadi. Iya. Gue acungin jempol gitu. Meskipun dia baru beberapa bulan di Jerman, dia sangat terinformatif sekali, makanya dia siap gitu. Nah, setelah itu benar. kan gue juga nyari rumah sakit buat dia. Ada beberapa rumah sakit yang udah gue tawarin. Iya. Terus kebetulan gue baru mulai kerja di salah satu rumah sakit, nebenjob, karena sekarang guys gue kuliah dan biaya kuliahnya itu 450 euro per bulan. Dan gue pikir gue nggak mau ngeganggu gaji pokok gue untuk ngebayar uang kuliah gue. Akhirnya ya udah, gue nyisihkan waktu gue untuk melakukan kerja sampingan gitu. Kerja sampingan ini kebetulan di salah satu rumah sakit pemerintah juga, yang dia berfokus kepada psikiatri dan somatik juga gitu. Somatiknya itu dia bergerak di bidang neurologi dan stroke unit. Iya. Nah, di situ akhirnya gue tawarin si Paul, lu gimana? Dia waktu itu emang ragu, Ben. Gue tuh ragu, gue belum punya sertifikat. Tapi Iya, kan dia benar. udah jawaban, udah masukin dokumen-dokumen dia ke Regirung. Dan alasan gue kenapa minta dia untuk daftar ke tempat gue kemarin, setelah dia kirim dokumennya dari ke Regirung von Oberbayar, tempat lo. si Regirung itu kayak nggak sampai 1 bulan gitu langsung ngasih tahu, oh dokumen lo udah masuk ke gua. Iya. Nah, itu alasan terkuat gua minta dia, oke, kita coba caranya ini. Iya. Sebenarnya gua juga kurang yakin awalnya guys, karena si Paul belum punya sertifikat B2. Terus dia juga belum dapat berita yang jelas dari Iya. beberapa Regierung. Dia sempat ngirim ke Mittelfranken dan Mainz juga kan. Mainz juga. Belum dapat waktu itu. Gue usahain, oke, sekarang kirim dokumen lu. Meskipun dia udah beratung, gue minta dia kirim dokumen dia ke gue. Dan gue lihat lagi, gue cek, oh oke, ini kayaknya sesuai, ini kayaknya sesuai, ini kayaknya sesuai. Oke, udah pas. Langsung gue masukin ke rumah sakit tempat gue kerja itu. Gue sendiri yang masukin gitu. Gue kasih tahu juga ke PDL gue ada calon perawat dan dia udah seperti ini situasinya, bisa nggak dia kirim dokumen. Terus PDL gue bilang bisa. Oke, langsung gue masukin sendiri dokumennya. Gue masukkan sendiri. Lu kirim lewat pos ya? Bukan. Jadi gini. Enggak, jangan bukan gitu. Jadi yang gue lihat itu dokumen si Paul Ke yang Regirung. gue kirim ke Regirung. Iya. Itu gue cek dulu. Iya. Nah, setelah itu gue tanya PDL gue, terus gue kasih alamat emailnya ke lu. Benar. Dan gua ngemailkan semua dokumen gua ke PDL gue. Iya, PDL lo. Jadi otomatis kan PDL lo ngeliat Unterlagen gua. Nah, dan dia sangat excited sekali. Iya. Karena memang jujur aja guys, pendidikan di Indonesia itu kan bener-bener kayak sangat lama sekali. Iya. Dan ketika dia ngelihat si Paul udah D3 terus S1 terus apa yang dipelajari itu fahnya banyak banget. Iya. Dia bener-bener langsung excited. Dan setelah dia ngobrol sama lu juga, dia mungkin langsung kayak tertarik gitu. Dan akhirnya dia bilang, oke, Bento gimana kalau si Paul gue undang itu aja Bewerbungsgespräch atau Hospitation gitu. Dan akhirnya gue ngobrol sama si Paul, oke Paul, lu diundang untuk, lu cerita ke gue ya? Gua yang cerita ke lo. Jadi gini, jadi setelah gua kirim email, itu ada sekitar seminggu, gue itu tiba-tiba ditelepon. Iya benar. Iya, gue ditelepon pakai nomor Jerman. Itu di atas jam 6 sore. Lo mikirnya itu siapa coba? Nelpon di atas jam 6 sore. Pasti lo mikirnya itu orang biasa kan, bukan dari institusi atau apa. Jadi dia nelpon, gue angkat dong. Halo? Iya? Was denn? Ternyata itu PDL lo. Gue ngomongnya gitu. Was denn? Ternyata Lu kira siapa itu? Teman sekolah lu?
Iya lo, gua kirain teman gua sekolah di Ausbildung. nanti ceritanya soal Ausbildung itu di luar. Atau teman gua tempat kursus. Jadi kan was denn, where's that, gitu kan. Dibilang nama dia, gua nggak itulah karena terlalu banyaknya gua ngelamar ngelamar Stella, gua nggak kenal tuh siapa lagi nama-nama yang PDL kayak mau direktorin atau apa, gua nggak kenal lagi. Jadi setelah dia bilang nama rumah sakitnya, ya Estermerleit. Jadi karena gua ngomongnya gitu kayak loker gitu, gua nggak tahu sih, mungkin feel-nya dapet, dia tertarik dan merasa gua ngomong itu nyambung. Terus terang ya, gua ngerasa bahasa gua masih jauh yang namanya sempurna ataupun mungkin dibilang menengah juga enggak, masih jauh. Dan dia tertarik dan langsung bilang itu, dengan orang Jerman ini enaknya ngomong, jadi langsung to the point. Jadi to the point langsung bilang oke, kapan bisa ketemu, langsung gitu. Gua kan masih Uberlegen kan, sok banget gua Uberlegen lagi kan. Jadi gua bilang ntar gua email dia. Orang Jerman, iya, orang Jerman itu lebih suka tegas, direct, jelas. Walaupun jangan, jadi gue langsung bilang Uberlegen no pun aku akan mengirimkan email kapan, tanggal berapa dan jam berapa gue bisa, gitu Jadi aja. setelah itu waktu itu si Paul ngobrol lagi, gue ingat banget, gue masih balik kerja jam 9:30, gue nelpon dulu. Iya, gue kabarin dulu ya. Terus kita ngobrol-ngobrol lagi, akhirnya kita bikin rencana kapan gue ke situ, kapan gue fly, kapan gue ada waktu. Dan akhirnya si Paul juga gue tanyain kapan lu ada waktu ke sini. Akhirnya kita kontak lagi tuh si PDL gue, kenal. Dan akhirnya Sabtu kemarin, singkat ceritanya, si Paul datang dong ke tempat gue jemput di Zob karena dia datangnya pakai bus dan Blablacar. Akhirnya si Paul hospitiernya itu atau lihat-lihat departemen tempat gua kerja itu bareng sama gua pas jam gua kerja gitu, biar kalau ada apa-apa gua bisa ngebantu dia untuk berorientasi, untuk kalau yang ada dia yang mau nanyain sedikit-sedikit ya setidaknya gua udah tahu gitu. Bener. Nah setelah itu lu coba deh lu ceritain apa sih apa press impress lo, maksudnya pada saat hospitier. Nah ya, kalau hospitieren tentunya itu kan tempat baru buat gue. Terus gini, tapi kaitan ataupun kegiatan yang bakal dilakuin itu juga hal baru buat gue. Karena gue selama ini kan di ruang operasi, membius ya kan gitu, melakukan tindakan anestesi, tapi ini gue ke neurologi. Dan gue sama sekali sebenarnya nggak terlalu apa istilahnya, nggak dapat bayangan sebelum hospitieren itu, hospitation itu. Jadi kalau sedikit grogi pasti ada. Tapi itu prinsipnya kita harus bisa mengontrol, mengontrol diri untuk tetap bisa sigap. Dan ya anggap aja kita seperti itu kan, kita udah bekerja lama kan, kita anggap aja di rumah sakit seperti di Indonesia. Yang penting kita profesional dan kalau nggak tahu nanya gitu kan. Jadi ya itu mungkin lah istilahnya gimana ya, berkat dari Tuhan ya. Gue selalu dipertemukan sama orang yang baik. Pada saat itu gue dimentorin sama satu orang. Gue kan awalnya berharap kita bareng nih, tapi ternyata gue didampingin dengan orang Jerman. Yang tadinya gue pengen bareng sama orang Indonesia biar enak kan, tapi tetap membantu. Gue bisa curi waktu untuk nanya sesuatu ke Bento. Jadi selama kami itu, gue itu dengan yang orang Jerman itu sebagai mentorinnya, ya dia baik banget dan sangat semangat. Ya, dan buat kita suasananya nggak begitu kaku, freeze gitu. Jadi
Si Paul ini juga menurut aku sangat beruntung ya ketika dia mulai hospitation kemarin atau menjalani kegiatannya untuk memantau, mengobservasi tempat kerja dia di masa depan gitu istilahnya. Dia dapat orang yang benar-benar suportif. Jadi kenapa aku nggak bisa sama Paul, karena aku tugasnya di IMC. IMC itu kayak Oberwachung departemen gitu. Jadi di departemen kami itu ada pasien-pasien neuro yang memang stroke, abis itu dengan masalah-masalah pada umumnya, tetapi ada juga pasien neuro yang memerlukan pemantauan secara klinikal nurse atau medicine-nya itu lebih intens. Jadi ada yang namanya intermediate care. Jadi gue di situ kemarin. Jadi dia kan karena dia masih baru pertama gitu ya, nggak mungkin dia langsung ditempatin di IMC gitu. Jadi begitu teman-teman. Nah untungnya di Jerman seperti itu. Yang aku suka juga, sebelum kita memulai pekerjaan kita di suatu tempat, kita diberi kesempatan untuk mengenal tempat tersebut dulu. Sebelum kita memutuskan oke, ini pas nggak buat gue atau enggak. Makanya gue minta si Paul untuk oke, lu harus ikut hospitation gitu. Nah setelah itu kan dia begeistert banget, dan ada beberapa pernyataan si Paul yang memang aku masih kan, oh ternyata nggak se-stres di Indonesia ya. Dari pekerjaan aku sebelumnya sebagai perawat anestesi itu menurut aku stressful banget gitu di sana, dan di sini kayak lumayan lah gitu menurut si Paul. Cuma memang körperlich, dulu juga sempat menyatakan ke gua kalau körperlich-nya itu memang benar-benar capek gitu. Agak ya pastilah. Karena di satu pasien itu banyak kegiatan yang mau dilakuin. Ya mulai dari kan itu kan pasiennya kebanyakan kan lumpuh nih. Kita harus memposisikan ke posisi anatomisnya yang bagus kan. Itu kan butuh tenaga pastinya, seperti itulah. Benar teman-teman. Dan menurut aku juga ya, satu hal yang memang kalian perhatikan ketika kalian hospitation atau hospitier melakukan pemantauan atau observasi di salah satu rumah sakit di Jerman, kalian selain membuat orang yang mementori kalian berpikir, wow, orang ini ternyata dia bisa ya, ternyata kalian harus memberikan nilai jual, first impression itu dengan baik gitu. Confidence itu diperlukan. Kenapa saya menyarankan kalian bekerja atau minimal punya pengalaman kerja sebelumnya di Indonesia, itulah alasannya gitu. Dan akhirnya tadi pas kami jangan dulu lanjut tadi. Jadi setelah itu kami dinas itu sebenarnya ya hospitation itu nggak mesti 8 jam. Cuma aku kemarin memang nyaranin si Paul 8 jam biar dia tahu gitu keseluruhan kegiatan itu nggak setengah-setengah gitu. Benar. Dan akhirnya kita pulang dengan suasana yang benar-benar excited gitu. Gue juga excited banget karena kenapa gue excited banget? Karena gue tahu prosesnya si Paul seperti apa. Gilanya dia nanyain gue, habis itu dijelasin berkali-kali, kadang-kadang dia nggak connect gitu ya. Itu maksud gue itu sebuah kewajaran dalam berproses gitu. Dan gue tahu perjuangan dia, gue tahu besarnya dia menginvestasi waktu, materi, dan energi untuk proses ini gitu. Dan akhirnya kan kita pulang tuh jam 9, jam 10 Ubergabe dulu lagi kan. Jam 10 setelah Ubergabe dengan semangat yang benar-benar positif. Dan aku juga udah yakin kalau feedbacknya bakalan positif, karena berkali-kali si mentornya dia bilang, wow si Paul katanya gitu. Dia pergi ke aku, dia benar-benar self-bewusst banget, meskipun bahasanya masih kayak nggak terlalu perfect, tapi dia udah bisa bahasa Jerman. Orang Jerman itu kayak gitu, kalau lu berusaha untuk melakukan sesuatu dengan baik gitu, dan pokoknya memberikan yang terbaik, mereka akan lihat dan ngerasain itu. Dan dia bilang ke gue, wow dia udah bisa kok ngomong bahasa Jerman, dia gitu. Tapi si Paul selalu bilang, dia selalu khawatirnya ke bahasa gue, bilang pokoknya jangan khawatirkan itu dulu, yang terpenting lu tunjukin dulu sebisa mungkin lu gitu. Dan pulanglah kita ke rumah. Terus dalam keadaan capek guys, gue udah 10 hari kerja di tempat yang half job gue, istilahnya 9 hari. Terus gue cuma libur sehari, hari itu pun gue harus jemput dia juga, pulangnya juga udah malam. Terus pagi-pagi
kita ada ya santai-santai sedikit, terus kerja sorenya, dan nyampe nya bener-bener tadi kita berangkat Versailles itu kayak zombie guys beneran. Sampai tapi itu jangan kita ceritain. Iya. Nah, perasaan lu gimana sih ketika lu dalam waktu yang singkat lu tiba-tiba udah Versailles aja Wah. di Jerman? Gua nggak bisa kata apa-apa lagi kan. Gue cuma bilang, lo lihat gue berapa kali ngomong, tiada kuatku, hanya Tuhan yang tahu. Hanya ini semua karena pekerjaan Tuhan. Kita memang berusaha. Siapa sih yang menyangka sesingkat ini, gitu loh. Intinya buat pesan buat teman-teman, kita semuanya kan pasti beragama. Kalau kita setiap melakukan itu mendoakan, kita pasti tetap sih secara manusiawi, kita itu kalau belum ada jawaban khawatir, tapi tetap lakukan yang harus dilakukan. Serahkan semuanya sama Tuhan. Benar. Kalau ada kekhawatiran itu manusiawi, nggak mungkin nggak ada. Dan itu penting banget guys. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjadi organisator terbaik dalam hidup kita, karena seperti apapun kita merencanakan hidup kita itu tetap aja kuasa Tuhan itu berjalan gitu. Dan aku percaya banget gitu. Dan tadi si Paul juga sempat kayak ngerasa takut. Aku sempat nanya gimana perasaan lu, dia ngerasa takut, dan gue juga sempat beberapa kali bilang alles gut und brauchst du kein Angst, mach nicht so viel Gedanken und alles. Dan akhirnya kita masuk bareng-bareng karena memang Frau Annette-nya juga mempersilahkan gue masuk gitu. Dan dia juga udah ngerti bahwa ada sesuatu yang nggak dipahamin, gue bisa nge-backup si Paul. Iya benar, sangat membantu banget itu tadi. Karena kan kalau terlalu sering misverständnis kan jadi bisa jadi selesta laun ya. Jadi kalau tiba saat gua nggak ngerti banget, untung ada Bento yang bisa nge-backup, karena terus terang gua juga belum begitu lancar banget bahasa Jermannya, tapi karena bahasa Jerman terkenal ngomongnya cepet banget. Iya. Apalagi dia itu kan orang Bayern juga kan, ngomongnya pakai logat Bayern dan lain sebagainya. Tapi dia tetap begeistert, si PDL gue tuh tetap begeistert gitu, dan dia bilang, nah ada satu informasi yang sebenarnya si Paul nggak ngasih tahu gue, dan gue juga kayak terkaget-kaget kemarin pas ketemu sama dia. Dia ngasih tahu gue brief dari Regierung von Mittelfranken, tempat gua, tempat dia tinggal. Dia kan tinggalnya di Mittelfranken, dan itu di Bayern juga, dan dia dapat jawaban itu. Setelah gua baca itu brief, itu tuh pernyataan dari Regierung bahwa si ijazahnya dia itu Anerkannt di Jerman. Jadi dia dapat Direkt Anerkennung, teman-teman. Dan Direkt Anerkennung ini diberikan pemerintah Jerman kepada si Paul karena mungkin ya pendidikannya, habis itu ijazahnya ya memang udah dianggap setara dengan pendidikan di Jerman gitu. Meskipun dia nggak ada Anabin, nggak terdaftar di Anabin dulu dan lain sebagainya. Pasti ada yang nanya-nanya lagi di situ kan, ada yang terdaftar Anabin nggak, dan ini sebagainya. Dia nggak terdaftar Anabin jurusan dan kampusnya, tapi dia Direkt Anerkennung secara profesi. Dia nggak perlu lagi ikut yang namanya final exam di sini, Kenntnisprüfung dan Anpassungslehrgang. Dia nggak perlu lagi. Dia cuma perlu 3 dokumen. Yang pertama itu Ärztlicher Attest, dan itu bakalan lu dapatin dari gampang lah dapatnya. Nggak susah. Yang kedua itu Führungszeugnis, itu bakalan lu dapatin di Rathaus. Dan yang ketiga yang nggak kalah penting ini adalah B2 sertifikat. Jadi meskipun dia udah Direkt Anerkennung, dia tidak akan mendapatkan si Urkunde ini tanpa si sertifikat B2. Tapi berita baiknya dia sudah boleh bekerja. Dia sudah boleh bekerja nanti ab November itu. Jadi sambil kerja dia tinggal mempersiapkan bahasanya dengan baik untuk mendapatkan yang namanya Urkunde itu. Benar, untuk mendapatkan si kertasnya. Dan itu ada rechnungnya. Dan berapa yang harus lu bayar ke itu yang untuk, jadi kan gue udah diperiksa sama Regierung dan gue dapat Feststellung Bescheid bahwa gue itu gleichwertig kan gitu. Gleichwertig itu kayak Direkt Anerkennung. Udah setara. Nah, untuk mendapatkan Urkunde ini ada 3 berkas lagi yang harus dipenuhi. Yang tadi udah gue sebutin. Udah supin, dan gue harus bayar. Bayarnya? 280
290 290 euro 65 sen. Dan itu harus si Paul bayar dalam kurun waktu tidak lebih dari 14 hari Benar. setelah dia mendapatkan dokumen ini. Nah, tugas lu kalau lu pulang besok, lu harus bayar itu secepatnya gitu. Iya. Nah, begitu teman-teman gluknya. Dan gluknya lagi si Paul ini, aku aja sampai kayak excited banget, dan aku kayak juga ini kayak mujizat beneran. Aku percaya ini campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam prosesnya si Paul. Dan si Frau Annette ini ngasih dia langsung unbefristet Vertrag. Unbefristet itu berarti dia nggak ada probezeit lagi, dia langsung jadi karyawan tetap, dan dia juga langsung dapat unbefristet Wohnung. Iya, genau. Wohnungnya langsung unbefristet. Dan yang lebih menurut gue mengejutkan juga, si Paul ini langsung absteigen gitu ke Stufe 4. Iya, benar. Jadi di Jerman itu ada Stufe gaji, guys. Misalnya setelah kalau kita lagi di Anerkennung itu kita masuknya Stufe 1 gitu. Iya. Setelah kita lulus Anerkennung dapat Urkunde langsung naik ke Stufe 2. 2-3 tahun setelah Anerkennung kita Stufe bekerja 3. Masuk Stufe 3. Dan sampai 3 tahun lagi setelah Stufe 3 itu kita masuk Stufe 4. Jadi pendapatan dia langsung kayak bleng gitu loh. Dan wow. Ada satu lagi, Ben, yang gue bilang, kan gue udah Stufe 4. 1 tahun gue bekerja itu jadi Stufe 5. Itu yang tadi bilang tadi. Iya. Jadi ya ini semua ya berkat Tuhan, gue nggak nyangka aja sebegini. Jadi kebanyakan juga institusi ya itu comparing lagi, tergantung lagi ke institusi tempat kalian bekerja. Jadi mereka menghitung juga pengalaman lu di Indonesia, dimasukin. Jadi itu keren banget sih menurut gua. Dan itu rezeki lu banget. Amin. Ya benar. Nah, jadi begitu teman-teman. Untuk proses Direct Anerkennung mungkin kami akan bahas di beberapa video selanjutnya. Dan syarat-syarat tentang Anerkennung juga udah kita ceritain juga di YouTube dan lain sebagainya. Dan ya, Paul akhirnya ya bisa memulai pekerjaannya di sini up November nanti, dan besok kita akan lihat si apartemennya dia dulu begitu. Ya, begitulah kira-kira teman-teman singkat cerita perjalanan si Paul dan akhirnya dia dapat Direct Anerkennung. Dan guys, aku mau kasih tahu ke kalian, jangan pikir prosesnya Paul mudah, jangan juga berpikir bahwa proses ke Jerman itu susah banget. Ya tergantung ke pribadi masing-masing. Kalian harus tahu tujuan kalian datang ke Jerman seperti apa. Pesan dan campaign yang selalu gue kasih ya berproses gitu. Dan kalau ada yang nanya Paul ikut agen atau enggak, sekali lagi Paul nggak ikut agen manapun. Dan dia berusaha sendiri, dia mengeluarkan budget sendiri. Budgetnya jangan kalian tanyain karena tadi dia datang dengan proses yang berbeda. Tetapi kan sekali lagi datang ke Jerman itu tidak mesti dengan budget yang banyak gitu. Kalian bisa dengan alternatif lainnya. Nah, oke Paul, pesan lu untuk teman-teman di Indonesia, untuk perawat-perawat Indonesia yang sekarang lagi berjuang untuk berproses untuk gapai mimpi mereka bisa bekerja sebagai perawat profesional di sini, apa? Coba kasih. Pesan gue cuma buat teman-teman, gimana? Kita itu pasti punya semangat untuk, gue percaya teman-teman semua punya semangat untuk ke Jerman. Tapi pasti suatu saat semangat itu bisa kendor. Dan sekreatif mungkin lah untuk memaintenance semangat itu. Artinya gue bilang sekreatif mungkin, lo harus cari cara untuk bisa semangat lo itu tetap konstan gitu. Iya, kalau pengalaman gue, tiba kalau gue kendor, pasti itu dialamin lo. Gue sempat 1 minggu itu nggak mau denger yang namanya Jerman, karena udah sumpah. Bosen. Nah, solusinya kalau gua buka YouTube, gua lihat tuh kota Jerman, gua lihat, muncul lagi. Itu kita perlu, itu manusiawi, karena kan kita berusaha tapi nggak ada gimana. Kita kan belajar bahasa, itu membosankan, dan kita belum nampak hasilnya, dan itu butuh waktu yang lama. Beda dengan kalau kita belajar di
di lingkungan orang Jerman. Kita kan di Indonesia kan gitu. Jadi kayak orang Benar. bego sendiri ngomong bahasa Jerman sendiri kan gitu. Iya, benar. Itu satu. Dan satu lagi, walaupun kalau Bento nyaranin gua jangan terlalu banyak mencari informasi, tapi bijak-bijak lah. Bijak-bijak lah. Cari informasi itu penting, tapi bijak lah. Kalau artinya lebih terstruktur kali Ben ya. Kalau gue sedikit tidak terstruktur. Iya, yang kenapa gue sering bilangin dia jangan terlalu kebanyakan informasi karena memang kadang-kadang ketika kita mengambil terlalu banyak informasi kita jadi bingung untuk memutuskan yang mana. Iya. Jadi perlu ada kontrol di situ juga. Gue sering upbrandsen dia gitu, maksudnya sering ngingetin dia. Kalau dia kan kalau ada apa-apa selalu maksudnya berkaitan dengan prosesnya ya dia pasti cerita ke gue. Dan gue bakalan kasih feedback gue juga ke dia gitu. Nah teman-teman, selain itu tadi kalian untuk memaintain semangat kalian, cari kreatif mungkin lah. menurut gue juga lingkungan. Kalian harus berada di lingkungan yang tepat. Karena apa? Menurut gue kalau kalian berbicara tentang Anarkenum ke orang yang nggak ngerti Anarkenum, kalian bakalan kewalahan gitu. Iya, itu satu ya, bener Ben. Jadi kalau kita ngomong cerita Anarkenum ke orang yang nggak ngerti, meskipun mereka udah di Jerman, itu berbahaya. Kenapa? Karena itu bisa membuat lo jadi kehilangan keyakinan atas tujuan lo itu. Jadi lo tiba-tiba bisa pikiran lo traveling. Bener nggak sih Anarkenum atau Bento nggak ada ya? Apalagi kalau kita nggak istilahnya bahasa Jerman belum ngerti dan nggak ada perbandingan vergleichen informasi. Jadi memang penting kita. Jadi buat teman-teman ya, pesan yang gue pesankan untuk sekarang yang baru mulai program ini, gue dapat kayak semacam tatanan gitu untuk kurikulumnya itu gitu loh. Yang pengen Anarkenum ke Jerman, hilangkan dulu persoalan dokumen, fokus dulu bahasa, Mindestens sampai B1 lah ya, atau udah sampai B2 A2 baru mulai searching informasi sambil siapin dokumen dan memperbagus bahasa ke B1. Begitulah dia artinya, biar jangan terlalu nanyain dokumen toh juga berapa bulan kemudian baru disiapin harus, karena bahasa kan modal dasar gitu. Bener guys, kalau misalnya kalian udah punya kemampuan bahasa yang cukup untuk mengerti saja apa informasi yang kalian perlukan dalam bahasa Jerman, kalian akan terbantu gitu. Makanya aku selalu bilang, so please belajar bahasa Jerman dengan baik dulu sebelum kalian start journey kalian gitu. Maksudnya sebelum kalian start untuk siapin segalanya gitu. Ya gitu. Makanya aku juga berusaha buat grup biar teman-teman yang punya semangat untuk Anarkenum ini punya semangat yang sama. Mereka saling berbagi informasi meskipun tidak seaktif yang saya harapkan sebenarnya, tetapi tetap aja grup yang saya buat sekarang itu menjadi platform yang cocok untuk berbagi. Iya, benar. Ya begitulah kira-kira teman-teman. Dan pesan gue satu lagi, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Kalau ada tantangan, disitulah pada saat lo menerima tantangan, disitulah titik pengujian terhadap kualitas diri lo. Benar, ya benar. Oke teman-teman, jadi begitu. Nanti ini bukan video yang terakhir update-nya aku tentang Paul. Pastinya ada lagi beberapa video yang akan nyusul. Kalau kalian interesan sekali, kalian bisa komentar, kasih komentar kalian sebanyak mungkin, pertanyaan apa dan pemikiran apa yang mau kalian ketahui tentang program Anarkenum di Jerman. Sekali lagi selamat buat Paul. Dankeschön. Gott sei Dank. Dan proses yang lo jalanin ternyata memang nggak sia-sia. Gue sudah selalu bilang orang yang percaya sama apa yang mereka impikan dan mau bekerja keras terhadap apa yang mereka inginkan itu pasti punya caranya. Apapun itu, kalau kita yakin sama apa yang kita impikan, sama apa yang kita kerjakan, dan kita passionate banget sama apa yang kita lakukan, kita akan dapat hasilnya gitu. Dan Paul sekarang sudah membuktikan bahwa proses dia nggak pernah sia-sia. Dia bisa datang ke Jerman tanpa istilahnya harus menyewa siapapun. Dan gue sekali lagi selamat. Besok
kalau ada informasi baru tentang Wonungnya, mungkin kita Iya. bikin vlog dan lain sebagainya. Kita bakalan update. Oke teman-teman, Oke. sekali lagi makasih Paul karena Oke, udah sharing sama-sama. sama teman-teman di Indonesia. Thank you for watching dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Ciao. Ciao.